Baik, Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah dengar, Mbak Ayu. Sudah, Mbak Ayu. Oke, baik. Mbak Ayu. Oke, Bapak Ibu, mohon izin. Kami akan menyampaikan beberapa hal penting. Mohon izin kami akan menyampaikan beberapa hal penting selama pembekalan berlangsung. Ibu. Yang pertama, kami mohon untuk mengaktifkan kamera, menonaktifkan mikrofon, dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang kedua, kami mohon Bapak Ibu menyesuaikan tampilan nama, underscores, dan asal instansi. Yang ketiga, daftar hadir akan dibagikan di tengah acara ini melalui chat Zoom. Monggo Bapak Ibu silahkan untuk mikrofon untuk dinonaktifkan. Bentar. Mbak, mohon untuk backgroundnya dikirim di chat, Mbak. Baik. Nanti berkas khusus loh, Pak. Pelantikan eselon 2 bulan itu. Jadi dia ikut di situ. Kalau di Batang Tubuh tadi kan Ditelepon. ya ketika sudah lengkap baru diajukan ke BAPD. Tapi di sini kan ada ruang ini tidak lengkap. Apa ya kan layak tidak layak. Apakah diberi ruang juga dimana ketika tidak layak tetap diajukan ke BAPD. Mestinya ketika sudah lengkap baru kirim SOP-nya jelas. Gitu. Kemudian tidak ada ruang ini kalau tidak belum lengkap itu kan ya dikembalikan lagi. Harus saya telepon. Kalau format seperti itu. Ya, Terikat, bukan. bawahnya juga yang rekomendasi perangkat daerah mengaku kita maka agar dapat dicairkan atau tidak. Nggak keluar dong. Kan mestinya Tapi Kembaliin ke sudah lain sudah lengkap kalau belum lengkap kan suruh mengambil lagi. Rekomendasi itu Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, kami sampaikan beberapa hal penting selama pembekalan berlangsung. Kami ulangi, kami sampaikan beberapa hal penting selama pembekalan berlangsung, yaitu yang pertama, kami aktifkan kamera, menonaktifkan mikrofon, dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang kedua, kami mohon Bapak Ibu menyesuaikan tampilan nama, underscore, asal instansi. Mbak, suaranya pelan, Mbak. Suaranya, Mbak. suara hilang, Dek. Oh ya baik. Oh ya, oke. Baik, kami ulangi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Lumayan, Ade. Mbak. Lumayan, oke. Baik. Ya. Mohon izin kami ulangi sekali lagi.
beberapa hal penting selama pembekalan berlangsung, yaitu yang pertama kami mohon untuk mengaktifkan kamera, menonaktifkan mikrofon dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang kedua, kami mohon Bapak Ibu menyesuaikan tampilan nama, underscore, asal instansi. Kemudian yang ketiga, daftar hadir akan dibagikan di tengah acara ini melalui chat Zoom. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Bapak Baju Ludi Hargono, MMMT MSI. Yang kami hormati, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Ibu Sri Widayanti SHMM. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Ibu Dr. Anda Wiwis Trisiwi Handayani MM. Para narasumber dalam acara pembekalan ini dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankan acara pembekalan asesmen kompetensi pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025 dimulai. Marilah kita sejenak mengambil sikap sempurna untuk memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa bersama agar acara kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat hari ini berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Ibu Dr. Anda Wiwis Trisiwi Handayani MM, dengan hormat kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, serta pembekalan utamanya. Pagi, Yang Bu. terhormat, Pagi, Bu. ya, selamat pagi, ya. Karena saya tidak. Ya, Benar, Ibu. Lumayan Bu, lumayan Selamat Bu. pagi, Kak. ini ada BG, jadi ini saya split sebentar untuk memberikan motivasi ke semuanya. Baik, saya hormati ini Kepala Kantor Regional Jakarta, Masuk Penilai ASN BKN, dan tentu juga teknis
assessment ASN melalui metode Assessed Competency Test CACT Kabupaten Boyolali tahun 2000. Nah, sebelumnya marilah tentu saja kita senantiasa mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa sehingga hari ini kita sama-sama dapat insya Allah menghadiri pembekalan teknis peserta asesmen melalui metode komputer Assessed Competency Test dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang suatu apapun. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara semuanya, dinamika birokrasi di era sekarang menuntut aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kompetensi, kinerja, serta integritas. Pemerintah daerah dituntut memiliki perencanaan sumber daya manusia, aparatur yang terarah, yang berbasis data, agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Asesmen yang akan diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, bukanlah sekedar proses penilaian, melainkan merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi, kompetensi, dan profil kepemimpinan ASN di Boyolali. Data hasil asesmen inilah yang kemudian nanti akan digunakan menjadi fondasi utama Human Capital Development Plan HCDP serta pengembangan manajemen talenta ASN di Kabupaten Boyolali. Ini maaf ya, di belakang banyak yang simpang siur. Ini gini aja Mbak Ita, coba sekarang ya. Nah, terima kasih. Dengan adanya HCDP, pemerintah daerah memiliki peta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih sistematis. Apa kebutuhan pengembangan kompetensinya? Siapa yang memiliki potensi untuk dipersiapkan jabatan tertentu? Dan bagaimana strategi rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Manajemen talenta juga akan memastikan bahwa ASN Kabupaten Boyolali yang tentu saja ASN yang berprestasi, yang berintegritas, diberikan kesempatan yang adil untuk berkembang sehingga keberlanjutan hilang gambarnya. Sinyal ya. Oh iya. Terlihat? Oh iya. Baik, saya terlihat Ibu. Baik, ini di Gradika. Intinya adalah para ASN yang berprestasi diberikan kesempatan yang adil dan berkembang sehingga keberlanjutan kepemimpinan daerah dapat terjaga dengan baik. Semua peserta yang saya hormati dan juga utamanya para tamu undangan, saya ingin berpesan kepada seluruh peserta bahwa hasil asesmen bukanlah akhir, melainkan titik awal dalam perjalanan pengembangan karier dan kompetensi. Oleh karena itu, mari kita sikapi hasil ini dengan positif dan terbuka dan juga serius sebagai bahan introspeksi sekaligus motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Saya berharap melalui kegiatan pembekalan teknis ini, Bapak Ibu, para saudara-saudara semuanya yang mengikuti, dapat memahami dengan lebih baik arti penting asesmen, bagaimana memanfaatkan hasilnya, serta bagaimana berperan aktif dalam implementasi HCDP dan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Akhirnya tentu saja saya mengucapkan terima kasih pada Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta dan juga Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN yang telah memfasilitasi kegiatan asesmen ini, para panitia, narasumber, serta peserta atas partisipasi dan dedikasi. Semoga kegiatan ini tetap bermanfaat, memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan SDM aparatur kita demi terwujudnya birokrasi yang profesional, inovatif, dan berdaya saing. Saya rasa itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai satu stressing dari kegiatan pembekalan ini, dan tentu saja saya minta untuk semuanya serius tetap melaksanakan ini dengan baik demi intinya adalah keberlangsungan dan utamanya masa depan yang terbaik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Live kami ya. Oke, baik Ibu, terima Terima kasih. kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekretaris Daerah yang telah memberikan sambutan pengarahan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kantor Regional 1 PKN Yogyakarta, Ibu Sriwidayanti SHMM. Dengan hormat kami silahkan. Itu barang tanda jasa. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amnesia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. koruptor narapidana koruptor kita jasa Ibu tapi Sekretaris serah dengan Kebetulan dari Istri Riani. Kemudian yang saya hormati Kepala Puspenkom, Kepala Pusat Penelitian Kompetensi PKN, Bapak sahabat saya, Bapak Bayu Hartono, dan yang saya dan narasumber lainnya saya hormati juga Bapak Ibu semuanya peserta dari penilaian kompetensi pemetaan yang ada di Boyolali. Sehat semuanya, mudah-mudahan dan puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan rahmatnya sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Menyimak tadi yang disampaikan Pak Usekda dan Bapak mungkin kami menyampaikan terkait dengan CACT ini, kami apresiasi sekali Ibu Sekda, terima kasih sekali Boyolali sudah kemudian akan mengadakan kegiatan untuk penilaian kompetensi dengan metode computer assisted test yang dilakukan di PKN insya Allah nanti pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023. Tentu saja CACT ini memang berdasarkan pada regulasi yang saat ini kita tahu bersama, berdasarkan pada Undang-Undang 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana kita dituntut bahwa ASN ini harus mempunyai kita bisa memiliki potensi dan kompetensi sehingga perlu dilakukan peningkatan potensi dan kompetensi. Di samping itu juga dasar hukum untuk melakukan CACT ini Bapak Ibu semuanya ada Permenpan RP nomor 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, kemudian juga Permenpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta, dan juga peraturan BKN nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan CACT dan juga kebijakan lain yang berkaitan dengan penilaian kompetensi. Bapak Ibu semuanya, penilaian kompetensi dengan metode Computer Assisted Competency Test atau CACT ini adalah sebuah media pemanfaatan teknologi digital dengan alat bantu komputer untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosiokultural, literasi digital, dan juga emerging skill yang hasilnya terintegrasi. Jadi ada 3 tes yang akan dilakukan dalam CACT ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian maksud dan tujuannya adalah untuk percepatan penyediaan data kompetensi bagi ASN dalam mendukung implementasi pembangunan manajemen talenta. Tadi sudah disinggung oleh Bu Sekda bahwasanya memang untuk membangun manajemen talenta itu diperlukanlah penilaian kompetensi dan potensi yang itu juga mengukur kualitas kinerja, kemudian kualifikasi dan juga tadi integritas juga Bapak Ibu. Pemanfaatan nantinya ketika Bapak Ibu nanti dilakukan penilaian dengan menggunakan CACT ini adalah sebagai bahan untuk pengembangan terhadap gap kompetensi berdasarkan standar level yang ditetapkan pada setiap jabatan. Jadi ini akan diukur, akan dilakukan pemetaan untuk setiap level jabatan, dan ini memang sudah ada teknik pengukuran dilakukan oleh CACT yang nanti mungkin akan dijelaskan banyak oleh Pak Kapus ya, Kapus Penkom. Kemudian juga pemanfaatan hasil CACT ini adalah sebagai bahan pertimbangan pendapat pembina kepegawaian dalam pengambilan keputusan dalam melakukan rotasi, mutasi, promosi, ataupun pengisian jabatan yang kosong ataupun penjenjangan. Jadi intinya juga sebagai bahan
untuk pertimbangan PPK ketika akan melakukan rotasi-rotasi maupun pengisian jabatan. Jadi ini juga menjadi penting bagi Bapak Ibu semuanya yang nantinya akan mengikuti CACT ini. Karena CACT ini juga ditargetkan untuk jabatan administrasi dan juga untuk jabatan fungsional yang setara madya ke bawah. Jadi ini kami juga terima kasih Bu Sekda sudah kemudian mengikutkan hampir berjumlah 400 ya yang nantinya akan mengikuti CACT ini. Kemudian nanti hasilnya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan PPK dalam rangka melakukan mutasi dan rotasi. Jadi Bapak Ibu peserta CACT nantinya akan memperhatikan dengan betul nanti pembekalan yang secara teknis akan dijelaskan oleh beberapa narasumber supaya nanti pelaksanaan CACT berjalan dengan lancar. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya happy melaksanakan CACT ini, jadi jangan dalam tekanan dan juga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan akhirnya terima kasih sekali Ibu Sekda dan juga teman dari BKN Pusat yang kemudian mempercayakan Kanwek BKN untuk melaksanakan CACT di kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Bapak Baju Ludi Hargono MM MTMSI. Dengan hormat kami silahkan. Iya, terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Bu? Sudah terdengar, Pak? Oke, Terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Ibu Dr. Randa Wiwistri Siwi Handayani. Yang kami hormati juga guru saya, sahabat saya ini, Ibu Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Ibu Sri Widyayanti. Bu Sri lagi di jalan ini, atau lagi menuju Boyolali atau Mau rapat ini Pak Bayu, Polkomido, mohon maaf ya. Saya pikir lagi jalan ke Boyolali, kok saya nggak diajak gitu sama Bu Sri ke Boyolali, nggak diajak. Dan yang kami hormati juga, yang kami banggakan, teman-teman asesor SDM Ahli Madya dari Puspenkom BKN, mungkin nanti ada Bu Intan yang hadir yang akan memberikan materi teknis, serta Pranata Komputer Ahli Madya dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta ya, Mas Stefanus Firmanto juga mungkin nanti secara detail ya Bu Kakandek ya, untuk memberikan terkait dengan tahapan apa saja yang akan dilakukan khususnya di dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi. Ini saya menambahkan saja, tadi secara detail juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekda dan juga Ibu Kepala Kantor Regional ya, tadi bahwa kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini pada dasarnya sesuai diamanatkan di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa manajemen ASN berbasiskan kepada sistem merit atau meritokrasi. Jadi kalau kita bicara meritokrasi, di dalam undang-undang disampaikan atau dinyatakan bahwa dasar meritokrasi itu terdiri dari kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas Bapak Ibu. Jadi saya yakin kalau data terkait dengan kualifikasi, kinerja itu sangat sudah banyak ya. Apalagi Bapak Ibu semuanya termasuk melaporkan kinerja, bahkan harian, mingguan, atau bulanan, bahkan dan juga tahunan. Namun masih ada kekurangan data atau informasi terkait dengan kompetensi dan potensi, khususnya kompetensi manajerial sosial kultural ya, yang sesuai
yang diamanatkan di dalam Permenpan nomor 38 tahun 2017 dan juga potensi yang diamanatkan di dalam Permenpan 3 tahun 2020. Sehingga Bapak Ibu nanti di dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekda dan Ibu Kakanrek bahwa nanti di tanggal 28 Bapak Ibu akan dinilai khususnya terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural serta potensi ya dengan menggunakan alat ukur yang berbasiskan kepada komputer atau computer assisted competency test yang dikembangkan oleh BKN dari beberapa tahun yang lalu. Dan ini terus-menerus akan kita kembangkan Bapak Ibu karena kami di BKN ditargetkan bahwa paling tidak kami bisa menyajikan data khususnya di dalam implementasi meritokrasi, sistem merit, dan di akhirnya nanti membangun manajemen talenta, baik secara institusional, artinya di manajemen talenta di Bapak Ibu semuanya, atau di Kabupaten Boyolali, serta secara nasional. Termasuk di dalamnya bahwa ada kebijakan mobilitas talenta Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita akan mengimplementasikan mobilitas talenta ketika kita belum memiliki data dari setiap PNS yang ada di Indonesia ini ya khususnya, karena mungkin nanti bayangan kami ketika mobilitas talenta ya talenta-talenta terbaik dari Kabupaten Boyolali nah mungkin nanti bisa berpindah ya, bisa mobile gitu ya, mungkin mobile lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan bisa juga perpindahan dari instansi daerah ke instansi pusat atau sebaliknya. Ini yang gambaran terkait dengan mobilitas talenta. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga yang nantinya, tadi sudah kami sampaikan bahwa penilaian potensi dan kompetensi, khususnya kompetensi manajerial sosial kultural ini, itu kita lihat ya di Permenpan 38-nya tahun 2017 itu ada 8 aspek kompetensi manajerial ya dan juga 1 aspek terkait dengan kompetensi sosial kultural. Termasuk juga ada 8 aspek terkait dengan potensi yang sesuai dengan Permenpan 3 tahun 2020. Dan sekali lagi nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Intan, ya tahapan-tahapan apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan, dan kami selaku instansi pembina khususnya di dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini terus-menerus kita melakukan pengembangan alat ukur dan mudah-mudahan nanti juga bulan depan kita akan lebih lakukan secara masif lagi, yang mungkin nanti dengan Bu Sriwit kita akan masifkan lagi karena di dalam kinerja kita khususnya di BKN atau khususnya di kami di Puspenkom paling tidak sampai akhir tahun ini kita bisa mampu menyelesaikan sekitar 350.000 Bapak Ibu, 50 PNS yang sudah terprofil khususnya terkait dengan potensi dan kompetensi. Meskipun masih jauh dari target, artinya bahwa kami harus mampu memprofil 4,5 atau 5 juta PNS di Indonesia ini. Dan ini kami yakin kami tidak bisa melakukan sendiri Bapak Ibu tanpa dukungan dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Dan kami aturkan terima kasih kepada Ibu Sekda, Kepala BKD, PKPSDM ya, dari Kabupaten Boyolali yang mensupport kami ya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan itu tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekda bahwa ini sebagai starting point dari atau titik awal dari karir Bapak Ibu ke depan.
Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan penilaian potensi dan kompetensi. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk karir-karir ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bayu, Kepala Puspenkom ASN PKN yang telah memberikan sambutan pengarahan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis pelaksanaan asesmen kompetensi dari para narasumber. Penjelasan teknis yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Intan Miranti, SPSI MPA, Asesor SDMA Ahli Madya. Dengan hormat kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Kepada yang terhormat Sekda Kabupaten Boyolali, Ibu Dr. Anda Wiwistri Siwidhandayani MM, dan Ibu Kakan Rek 1 BKN Yogyakarta, Ibu Sri Widayanti SHMM, Pak Kapus Penkom, Pak Bayu, kemudian juga ada Mas Stefanus Firmanto, serta Bapak dan Ibu peserta pembekalan CACT yang akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang. Izin Bapak dan Ibu, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Sudah Ibu. Baik. Pada kesempatan kali ini saya harap kondisi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat sehingga 2 hari dari sekarang siap untuk melaksanakan tes atau penilaian kompetensi dan potensi. Seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan sedikit memberikan teknis pembekalan apa saja sih yang nanti kiranya akan dilakukan proses penilaiannya seperti apa. Oleh karena itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah sudah dapat dilihat di layar? Sudah Ibu. Baik. Penilaian komputer dengan menggunakan Computer Assisted Competency Test BKN. Ini maksud dan tujuannya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kakanrek ya, bahwasanya untuk memenuhi atau mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana setiap instansi wajib menyelenggarakan manajemen ASN berdasarkan sistem merit melalui pembangunan manajemen talenta, sehingga diperlukan data kompetensi dan potensi bagi seluruh ASN. Nah, ini penerima manfaat atau manfaat yang bisa diperoleh dari penilaian kompetensi melalui CACT untuk pegawai atau Bapak Ibu sendiri itu dapat mengetahui di mana sih kekuatan dan area apa yang kira-kira perlu dikembangkan pada setiap aspek kompetensi yang diukur. Sementara untuk Pemkab Boyolali sendiri, ini menjadi bahan penyusunan manajemen talenta dan pembinaan manajemen ASN, antara lain dipergunakan bisa untuk promosi, kemudian mutasi ataupun rotasi, sampai nanti pengembangan karir bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi BKN sendiri, bahan yang diperoleh nanti adalah digunakan sebagai data profil ASN berbasis kompetensi yang terintegrasi secara nasional. Kemudian selain dari BKN, nanti akan ada instansi lain yang memiliki kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen ASN yang mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, adapun target peserta yang dapat diukur dengan menggunakan CACT ini adalah pejabat pada jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional madya ke bawah. Seperti itu.
Nah, adapun cakupan kompetensi yang diukur, seperti tadi Bu Sri Widayanti sampaikan, itu ada 3 sebenarnya. Ada kompetensi manajerial sosial kultural, literasi digital, dan juga emerging skill. Namun, untuk kesempatan kali ini, Pemkab Boyolali ingin mengukur terutama pada kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya saja. Ini nanti tesnya disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan di sini tidak ada sistem pengurangan nilai. Tidak seperti pada misalkan ujian untuk masuk perguruan tinggi ataupun masuk CPNS seperti itu. Nah, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural sendiri ini diukur dengan menggunakan standar kompetensi Permenpan 38 tahun 2017, di mana di sana ada 8 aspek kompetensi manajerial dan 1 aspek kompetensi sosial kultural. Adapun kompetensi manajerial nanti yang akan diukur itu kompetensinya ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan serta pengambilan keputusan. Nah, sementara untuk kompetensi sosial kultural yang akan diukur itu adalah perekat bangsa. Nah, seperti diketahui bahwa di Permenpan 38 tahun 2017 itu ada 5 level, di mana level 1 itu diperuntukkan untuk pelaksana, CF terampil, CF pemula, kemudian di level 2 itu diperuntukkan pengawas, CF pertama dan juga CF mahir. Naik lagi 1 level di atasnya, level 3 itu untuk jabatan administrasi, JF muda dan JF penyelia. Sementara untuk di level 4 itu diperuntukkan untuk JF media. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan soal sesuai dengan level jabatan Bapak dan Ibu saat ini. Gitu. Nah, apa nanti yang akan bisa diperoleh oleh Bapak dan Ibu ataupun Pemkab Boyolali? Yang pertama itu nanti kalau bagi Bapak dan Ibu sendiri ini nanti akan memperoleh sertifikat. Sertifikat bahwasanya Bapak dan Ibu telah dinilai atau dilakukan penilaian dengan CACT. Untuk sertifikatnya ini nanti bisa dibantu unduh oleh admin SIASN atau operator penilaian kompetensi yang telah ditunjuk oleh Kabupaten atau BKPSDM Kabupaten Boyolali. Kemudian naik lagi ada laporan individu. Laporan individu ini nanti hanya bisa diakses oleh BKPSDM. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui hasilnya, nanti silahkan mendownload aplikasi MyASN. Nanti di situ Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya. Walaupun hanya berupa diagram dan juga nilainya. Sementara kalau untuk laporan lengkapnya itu hanya bisa diakses oleh BKPSDM. Seperti itu. Dan terakhir ini ada rekapitulasi hasil penilaian peserta, ini hanya diperoleh untuk BKPSDM saja, melalui BKPSDM. Nah, nanti di hasilnya itu akan tertera JPM atau Job Person Match terkait dengan pemetaan, di mana di sini ada kategorinya. Ada 3 kategori nanti Bapak dan Ibu, ada optimal, cukup optimal, kurang optimal. Di mana kalau untuk optimal itu nanti capaian yang Bapak Ibu peroleh itu lebih sama dengan atau lebih besar dari 90%. Sementara kalau untuk yang cukup optimal itu range-nya dari 78% sampai dengan kurang 90%, artinya sampai dengan 89%. Kemudian kalau kurang optimal itu di bawah 78%. Berarti lembarannya itu ya Pak? Nah, untuk agenda penyelenggaraannya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 pada hari Kamis, tepatnya di Labcat Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Durasinya karena ini hanya mansoskul, jadi durasinya kurang lebih 2 jam. Secara umum tiap sesi nanti akan disediakan waktu 2,5 jam. Itu namun untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita mengikuti atau menunggu informasi
yang telah ditetapkan oleh panitia. Jadi kalau sesi 1 itu biasanya dimulai dari pukul 8 pagi sampai 10. Ini ada jeda mungkin setengah jam. Kalau ada Bapak dan Ibu yang membutuhkan waktu lebih dalam pengerjaannya, sementara persiapan juga masuk ke sesi berikutnya. Sesi kedua jam 10.30 sampai jam 13. Lalu nanti sesi ketiga dimulai pada pukul 13 sampai 15.30. Untuk pesertanya sendiri ada kurang lebih 400 orang. Ini untuk pejabat siapa saja yang mengikutinya, perkiraannya mungkin ada administrator, pengawas, pelaksana, ataupun pejabat fungsional. Nah, ada yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu bahwasanya ini ada 3 sesi dalam 1 hari. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu dalam mengerjakan tes itu tidak melebihi waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Seperti itu, karena bayangan saya 400 orang nanti akan dibagi 3 sesi. Kalau misalnya ada pada sesi 1 belum selesai, takutnya nanti sesi 2 akan menunggu. Begitu juga nanti sesi 2-nya jadi mundur, sesi 3-nya pun akan mundur. Seperti itu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tes tanpa melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak dan Ibu wajib membawa dan juga memperhatikan jadwal pelaksanaan yang tertera pada kartu peserta. Atau yang sudah ditetapkan, ini jadwalnya pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, kemudian karena ini Bapak dan Ibu berarti akan melakukan mobilisasi dari Kabupaten Boyolali lalu ke Kanrek Jogja, berarti diharapkan Bapak dan Ibu bisa memperkirakan waktu kedatangan. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa tepat waktu berada di lokasi tes. Waktu registrasinya dibuka kurang lebih 60 menit sebelum waktu tes dimulai. Jadi diharapkan paling tidak 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya Bapak dan Ibu sudah sampai di lokasi. Ini untuk menghindari Bapak dan Ibu kelelahan karena baru saja sampai kemudian harus tes itu dalam jeda waktu yang sangat singkat gitu. Jadi mohon bisa diperhatikan waktu keberangkatannya. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan nanti silahkan mengikuti arahan dari panitia di lapangan. Untuk gambaran umumnya untuk alur peserta sendiri, Bapak dan Ibu nanti datang, kemudian silahkan nanti dilakukan registrasi. Kalau misalnya nanti ada daftar hadir manual, silahkan ditandatangani terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi ini diharapkan Bapak dan Ibu sudah memegang kartu pelaksanaan, karena apa? Ini nanti pada saat proses check-in peserta itu akan dilaksanakan barcode oleh petugas dari instansi. Kalaupun ada kendala nanti akan dibantu oleh panitia dari Kanrek. Lalu nanti barang yang Bapak Ibu bawa boleh dititipkan di loker yang sudah disediakan. Kalau bisa tidak perlu membawa barang yang terlalu banyak Bapak dan Ibu, cukup membawa kartu peserta, kartu identitas, kemudian juga mungkin apabila ada yang memiliki kondisi khusus gitu, misalkan harus meminum obat-obatan, itu silahkan dibawa. Kacamata jangan lupa, nah itu. Kemudian jaket mungkin misalnya kondisi di ruangan dingin, jadi bisa dipakai. Itu. Kemudian nanti peserta akan dibantu diarahkan di ruang tunggu yang sudah tersedia. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu akan dibantu diarahkan menuju ruang chat masing-masing. Ini peraturannya bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu wajib menggunakan pakaian dinas instansi masing-masing atau berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans, dan sandal. Kemudian diharapkan Bapak dan Ibu dalam kondisi yang prima, sehat, sehingga dapat nanti mengikuti tes dengan baik. Kemudian yang ketiga ini Bapak dan Ibu mencetak dan membawa kartu peserta. Nanti pada saat registrasi Bapak dan Ibu bisa menunjukkan kartu identitas dan kartu peserta yang sudah dicetak kepada petugas. Untuk barang bawaan nanti silakan dimasukkan ke dalam loker yang telah disediakan, kecuali kartu peserta. Jadi kalau ada handphone ya mungkin bisa dititipkan saja di loker seperti itu. Nah, ini kewajibannya, wajib menjaga ketertiban ketenangan bersama selama tes berlangsung. Jadi Bapak dan Ibu
diharapkan bisa bekerja masing-masing. Ya, kalau misalnya ingin bertanya silahkan ajukan tangan. Nanti panitia di lapangan akan membantu seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan kepada tim saja di lapangan. Nah, diharapkan bisa tenang karena kan ada orang yang kalau ngerjain itu senangnya tenang gitu ya. Jadi kita menghormati peserta yang lain dengan tidak berbicara dengan sesama peserta. Kemudian Bapak dan Ibu hanya fokus pada tampilan aplikasi tes saja. Tidak diperkenankan untuk menggunakan komputer selain aplikasi tes. Kemudian Bapak dan Ibu wajib menjaga kerahasiaan seluruh materi tes, dilarang menulis atau mencatat isi soal, mengambil gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang poin keempat. Bapak dan Ibu wajib mengerjakan seluruh materi tes dengan lengkap. Karena ketidaklengkapan dalam mengerjakan dapat mempengaruhi hasil tes. Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi khusus, kira-kira dalam pertengahan mengerjakan tes ada sakit yang sampai membuat Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan, nah itu mungkin nanti akan ada pertimbangan dari panitia, tapi tetap akan dicatat ke dalam berita acara. Nah, kemudian pada saat pengerjaan tes berlangsung, peserta diperkenankan ke toilet atau keluar ruangan setelah mendapatkan izin dari petugas. Jadi kalau Bapak Ibu mau keluar ke toilet atau mau minum gitu, karena nanti snack ataupun minuman tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang tes. Jadi mungkin nanti akan disediakan di depan meja untuk menaruh snack ataupun tumbler air minum seperti itu ya. Jadi nanti kalau mau minum silahkan izin terlebih dahulu. Dan nanti peserta yang sudah selesai mengerjakan tes diperkenankan meninggalkan ruangan tes dengan melapor kepada petugas. Pada saat keluar ruangan tes, peserta membawa kertas coret-coretan dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Untuk kertas coret-coretan ini sendiri nanti akan disediakan oleh panitia. Gitu. Jadi nanti silakan ketika keluar, silakan Bapak dan Ibu membawa kertas coret-coretannya itu, lalu membuang di tempat yang sudah disediakan. Untuk pensilnya bisa ditinggal saja di ruangan atau di meja. Dokumen yang dibawa atau apa yang perlu dibawa, kartu peserta yang telah dicetak dan kartu identitas. Yang kedua, perlengkapan pribadi seperti kacamata ataupun obat-obatan pribadi. Persiapan Bapak dan Ibu sendiri dari sisi material dan mental. Untuk material, persiapkan kesehatan. Istirahat yang cukup sebelum kegiatan penilaian dilakukan. Kalau sempat sarapan, sebaiknya disempatkan untuk sarapan. Kemudian karena ini lokasinya dilakukan di Jogja, silakan kalau misalnya belum tahu, kalau sempat silakan cek lokasi untuk pelaksanaannya di mana. Kemudian datang ke lokasi maksimal 60 menit sebelum pelaksanaan tes. Jangan lupa untuk membawa kartu peserta serta persiapkan kelengkapan pribadi. Ini biasanya yang sering ketinggalan itu kacamata. Jadi sedikit nanti akan merepotkan Bapak dan Ibu kalau misalnya terbiasa menggunakan kacamata tapi pada saat pelaksanaan tes kacamatanya ketinggalan. Jadi mohon sekali dipersiapkan untuk kacamatanya untuk dibawa. Kalau nanti misalnya perlu tampilan yang lebih besar di layar, silahkan hubungi panitia seperti itu. Nanti akan dibantu. Kalau untuk mentalnya sendiri, Bapak dan Ibu bisa menanamkan keyakinan bahwa dalam proses penilaian kompetensi ini, saya ingin mendapatkan gambaran kompetensi yang saya miliki. Jadi saya akan berusaha seoptimal mungkin, akan mengerjakan sebaik mungkin, sehingga saya bisa nih dapat gambaran. Potret saya tuh seperti apa ya kompetensinya, lalu kurangnya di mana ya. Nah, nanti itulah yang akan coba dikembangkan oleh BKPSDM. Kemudian karena ini menggunakan komputer, Bapak dan Ibu bisa bersikap tenang dan tidak panik ketika menemui kendala. Misalkan dalam pekerjaannya tiba-tiba di tengah jalan ada kendala, tidak usah panik dan tetap berusaha tenang. Silakan ujungkan tangan, nanti akan dibantu oleh tim yang ada di lapangan. Kemudian tadi, menanamkan optimisme atas hasil yang akan dicapai. Mau hasilnya baik ataupun kurang baik, itu tidak apa-apa. Yang penting saya
mengerjakan seoptimal mungkin dan yakin bahwa hasilnya itu bisa menggambarkan apa yang ada pada diri saya. Nah, ini nanti kartunya di sini informasinya akan ada NIP, nama, kemudian tempat tanggal lahir, instansi, unit kerja instansi, kemudian jabatannya. Nah, pada sesi tesnya nanti bisa dilihat pada lokasi tes atau event yang ada di lokasi tes. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu pastikan untuk jadwalnya apakah masuk di sesi 1, sesi 2, atau sesi 3. Seperti itu. Diharapkan bisa ikut sesuai jadwalnya ya, jangan sampai nanti numpuk di sesi 3 gitu. Kalau numpuk di sesi 3 nanti takutnya ketersediaan, misalkan ketersediaan PC-nya itu sudah tidak memenuhi lagi gitu. Nanti malah Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti penilaian ini. Nah, karena ini nanti menggunakan aplikasi, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit terkait petunjuk penggunaan aplikasi. Oke, karena ini hanya Mansoskul saja, jadi nanti tesnya terdiri dari 7 subtes yang terdiri dari beragam bentuk. Bisa berupa cerita, gambar, angka, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya setiap subtes itu nanti akan memiliki instruksi dan jumlah soal yang berbeda-beda dengan tentunya waktu pengerjaan yang dibatasi. Dan waktunya juga berbeda-beda ini Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti mohon diperhatikan waktu yang berjalan pada setiap subtesnya. Kemudian di setiap ada instruksi, kemudian petunjuk cara menjawabnya, lalu contoh soal di awal pengerjaan tiap subtes pada layar komputer Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti untuk login tesnya itu akan dimulai bersama-sama. Mulainya sama-sama, tapi setelahnya Bapak dan Ibu bisa mengerjakan secara mandiri. Oke, kalau belum terbayang, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, nanti apabila Bapak dan Ibu merasa menemukan soal yang kok kayaknya susah ya, sulit ya, itu bisa Bapak dan Ibu nanti klik tombol lewatkan untuk beralih ke soal berikutnya. Dan nanti kalau ingin kembali ke soal yang belum dijawab, silahkan diklik nomor soal yang dituju pada kolom navigasi. Apabila ingin mengganti jawaban, dapat mengklik nomor soal yang dituju pada kolom navigasi dan mengganti pada pilihan jawaban selama masih berada di subtes yang sama. Dan juga waktunya masih ada. Karena apa? Halaman ujian akan otomatis berpindah ke subtes berikutnya jika waktu sudah habis. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan kaget kalau misalnya lagi mengerjakan satu subtes, tiba-tiba dia berpindah ke subtes yang lain. Itu tandanya bahwa waktu untuk mengerjakan subtes 1 misalkan itu sudah habis dan secara otomatis dia akan berpindah ke subtes kedua. Nah, soal yang sudah terlewat pada subtes sebelumnya di subtes 1 tadi itu sudah tidak dapat diakses kembali oleh Bapak dan Ibu. Jadi ini terus akan bergerak maju, tidak bisa di-set mundur gitu untuk setiap subtesnya. Nah, setelah mengerjakan seluruh tes, hasil tes dapat dilihat di layar komputer masing-masing. Nah, pada saat posisi seperti inilah Bapak dan Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan tes. Nah, ini karena kita menggunakan komputer, kalau nanti satu waktu ada menemukan kendala, kayak misalnya komputernya hang, artinya kursornya itu tidak bisa kita gerakkan, tampilan juga tidak berubah, nge-freeze atau nge-lag, atau tampilannya yang navigasinya tadinya berwarna hijau tiba-tiba menjadi warna abu-abu, atau juga bisa disebabkan karena koneksi atau jaringan terputus, Bapak dan Ibu tidak perlu panik. Silahkan ditekan F5, tombol F5 atau refresh pada keyboard yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian.
Coba dulu 2-3 kali, kalau dengan tentunya kasih jarak ya. Kalau misalnya masih belum berhasil, nah Bapak dan Ibu dapat mengangkat tangan dan petugas akan membantu. Yang diklik tombol F5 ya Bapak dan Ibu, bukan huruf F dan angka 5 gitu. Nah, ada sedikit catatan, nanti ketika setelah berhasil mengatasi kendala, silahkan diklik nomor soal yang dituju. Misalkan Bapak dan Ibu sedang mengerjakan soal nomor 10, tapi ketika ada kendala, sudah klik F5, loh kok nomornya 1 lagi, balik lagi ke nomor 1. Nah, silakan Bapak dan Ibu kembali langsung ke nomor yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Karena pada beberapa kasus, soal itu kembali ke soal nomor 1 setelah dilakukan refresh. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam ruangan, pastikan di layar komputer Bapak dan Ibu tampilan awalnya seperti ini. Ada tulisan login, kemudian ada nomor peserta, kolom nomor peserta, dan kolom pin sesi. Nah, ini nanti untuk nomor peserta diisi dengan NIP tanpa spasi. Kemudian untuk pin sesinya ini akan diberikan di akhir pengarahan. Pin sesi untuk setiap sesinya itu nanti berbeda-beda. Nah, disinilah proses login itu akan dimulai bersama-sama. Nanti setelahnya ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan login ini, bisa langsung mengerjakan secara mandiri. Nah, nanti setelah login akan muncul data diri. Ini nanti akan ada nama NIP, nama tempat tanggal lahir, pendidikan, jabatan, kemudian jabatan ASN, lalu instansinya. Silakan Bapak dan Ibu cek untuk jabatan. Apabila nanti ada data yang tidak sesuai, dicatat pada kartu peserta, dan Bapak dan Ibu masih tetap bisa mengikuti tes yang sedang berlangsung. Paling nanti dicatat saja, karena pada saat pendaftaran kami sudah memastikan kembali kepada pihak instansi untuk mengupdate data Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nanti setelah selesai tes, dapat menginformasikan kepada admin ASN instansi masing-masing apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data. Nah, nanti kalau dirasa data sudah benar ataupun kalau ada ketidaksesuaian data sudah dicatat, nanti di bawah ini ada 2 tombol, batal dan mulai. Silahkan Bapak dan Ibu klik tombol mulai. Oke, nanti setelah diklik tombol mulai akan muncullah bagian instruksi, halaman instruksi dan contoh soal. Jadi mohon maaf, saya ambil contohnya dari emerging skill, tapi kurang lebih ini sama. Ada instruksi umum, di sini nanti ada bagaimana cara menjawabnya, contoh soal yang diberikan, supaya Bapak dan Ibu bisa mengetahui tugas apa yang harus dikerjakan pada subtes tersebut. Nah, karena ini untuk Mansosku, jadi ini halaman instruksi tes ini akan muncul di awal pengerjaan setiap subtes. Karena ini Mansoskul ada 7 subtes, maka dia akan muncul 6 sampai 7 kali sesuai dengan jumlah subtesnya. Silakan Bapak dan Ibu pahami, jangan terpaku terlalu lama pada halaman instruksi tes. Kenapa? Karena halaman instruksi tes ini nanti bisa dilihat kembali ketika Bapak dan Ibu sudah memasuki halaman ujian. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan istirahat gitu ya kalau mau minum atau ke toilet. Nah, pada posisi tampilan layar seperti inilah Bapak dan Ibu kalau misalnya mau ke toilet atau mau minum atau mau beribadah ketika misalkan nanti yang kena waktu sholat ya. Nah, ini pada posisi seperti ini. Kenapa? Karena pada posisi ini tidak ada waktu yang dihitung mundur. Kalau misalnya lagi ngerjain subtes 1, tapi saya kebelet mau ke toilet tuh gimana ya? Silahkan diselesaikan dulu. Setelah selesai muncul tampilan instruksi ini, baru Bapak dan Ibu bisa izin untuk ke toilet. Nah, nanti ini ada tombol lanjutkan. Silakan klik tombol lanjutkan untuk masuk ke halaman berikutnya.
Jadi sak dino ngene wae ideologine Nah, nanti di kuwi halaman ujian nek itu tampilannya ekonomine seperti ekonomi ini Bapak dan bebas. Ibu. Cukup ramai tampilannya, Berarti tapi kan ini kami harap bisa apa ya, memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu untuk yang tampilan ekonomi tak soal. tarik. Nah, ini di Ini sudut ideologi kanan pojok ini ada halaman instruksi tes tadi atau gambaran kasus dan contoh soal, ya. Di sampingnya ada scroll bar. Ini dapat mengatur tampilan untuk lebar kolom instruksi atau soalnya. Jadi kalau misalnya perlu diperbesar untuk melihat instruksinya secara lebih nyaman, silahkan diatur melalui scroll bar ini. Kemudian nanti, aduh soalnya di mana ya? Kok nggak ada soalnya ini? Kalau untuk yang bagian gambar-gambar, nanti soalnya akan tampil di tengah-tengah halaman. Jadi ini misalkan di sini seperti ini ya gambar. Ini ada 5 soal gitu. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu memilih jawaban sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. Di sini ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Nanti silakan diklik. Nah, klik simpan dan lanjutkan untuk menyimpan jawaban dan berpindah ke soal berikutnya. Jangan lupa untuk diklik ya Pak, Bu, supaya nanti bisa lanjut ke soal berikutnya dan secara otomatis akan tersimpan jawaban yang sudah Bapak Ibu klik. Nah, ini tadi kalau misalnya dirasa soalnya kok sulit ya, silahkan diklik lewatkan dulu untuk beralih ke soal berikutnya. Oke, yang di pojok sini ini ada kolom navigasi. Di mana di sini nanti akan berisi atau petunjuk ya, petunjuk terkait jumlah soal pada subtes yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini ada 2 warna, ada hijau dan ada merah. Kalau untuk soal-soal yang belum dijawab, awal Bapak dan Ibu masuk ke halaman ujian, ini semua berwarna merah. Nah, kalau soalnya sudah dijawab, itu nanti akan berwarna hijau. Nah, ini kalau yang tadi ada yang susah atau sulit bisa dilanjutkan berpindah ke soal yang diinginkan. Nanti kalau mau balik lagi silahkan diklik di nomor yang masih berwarna merah. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau misalnya tombol navigasinya berwarna abu-abu, itu bisa jadi komputernya atau jaringannya sedang terputus atau sedang terkendala. Nah, itu waktu yang Bapak Ibu dapat gunakan untuk mengaktifkan tombol F5 di keyboard yang ada di hadapan Bapak dan Ibu. Tunggu sampai nanti akhirnya kolom navigasi ini berwarna hijau atau merah kembali. Nah, di bagian atas ini ada waktu yang terhitung mundur. Jadi di sini akan menampilkan sisa waktu pengerjaan untuk subtes yang sedang dikerjakan. Nah, pada saat Bapak dan Ibu di kolom navigasinya itu sudah berwarna hijau semua, itu artinya semua pertanyaan sudah dijawab, maka di atas nanti akan muncul tombol selesai subtes apabila seluruh panel navigasinya sudah berwarna hijau. Apabila Bapak dan Ibu sudah yakin, silahkan langsung klik tombol selesai subtes. Lalu klik selesai untuk berlanjut ke subtes berikutnya ini. Tadi di sini setiap orang pasti akan berbeda-beda. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mengerjakan subtes ini sampai 20 soal, tapi masih ada sisa waktu 8 menit. Misalkan. Tidak perlu ditunggu lagi sampai 8 menit itu berakhir Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sudah yakin dengan jawabannya, silahkan saja langsung klik tombol selesai. Nanti akan lanjut ke subtes berikutnya. Sementara ada samping Bapak Ibu, ini yang masih belum selesai. Nggak apa, biarkan mereka menyelesaikan itu, Bapak dan Ibu bisa lanjut ke subtes berikutnya. Ini yang disebut dengan pengerjaan mandiri tadi. Tidak perlu menunggu waktu, silahkan langsung ke subtes berikutnya, dan pada posisi ini juga tidak perlu lapor ke petugas, kecuali memang Bapak dan Ibu mengalami kendala atau bingung bagian mana yang harus saya klik, itu boleh tanyakan ke petugas. Nah, ini tadi, apakah sudah yakin? Silahkan klik tombol selesai.
Nah, tadi di atas itu ada bar yang berwarna hijau. Ini adalah tampilan progress bar, di mana progress bar ini berwarna hijau pada bagian atas yang secara bertahap nanti akan bergerak ke ujung kanan. Keterangan angka menunjukkan bahwa jumlah sukses yang sudah selesai dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dari seluruh total sukses yang harus dikerjakan. Kalau masuk school kalau tidak salah ada 7, berarti nanti misalkan ada 1 dari 7 sukses. Bapak dan Ibu bisa memantau progress bar untuk dapat mengerjakan tes secara efektif dan efisien. Nanti juga akan dibantu oleh panitia di lapangan untuk mengingatkan capaian progress bar secara berkala. Karena ini nanti 2 jam, paling tidak 1 jam pertama itu Bapak dan Ibu sudah mengerjakan di subtes 3 atau 4. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi izin mundur sebentar, kalau misalnya di sini waktunya sudah habis, tapi Bapak dan Ibu masih mau ngecek, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya udah habis, dia akan pindah ke subtes berikutnya dan tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya. Di sini kalau udah pindah tampilan instruksi, berarti Bapak dan Ibu sudah tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan akhirnya. Kalau ujian sudah selesai, nanti akan muncul manajerial sosial kultural level berapa. Ini adalah level yang level pada jabatan Bapak dan Ibu saat ini. Nanti hasilnya silahkan dicatat pada kartu peserta, lalu tinggalkan komputer dalam posisi layar seperti ini. Tidak perlu di-close browser, karena ini nanti akan menutup secara otomatis. Pada posisi inilah Bapak dan Ibu sudah bisa meninggalkan ruang tes. Atas coretannya silakan dibawa dan dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Untuk pensilnya bisa ditinggalkan saja. Oke, itu kira-kira penjelasan teknis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Nah, Ayu. Saya izin stop share. Balik nama saya. Baik Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang luar biasa, Ibu Intan Miranti, SPSI dan PA, yang telah memberikan materi penjelasan teknis asesmen kompetensi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, penjelasan teknis yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi Level 1 BKN Yogyakarta, Bapak Stefanus Firmanto. Dengan hormat kami silahkan. Pasien, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Bapak. Baik. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu pelan, Pak. Kekecilan ya. Jadi coba nih. Gimana Pak? Apakah sudah bisa terdengar? Oke, siap sudah, Pak. Oke, baik. Pada siang hari ini mungkin saya hanya menambahkan saja karena tadi secara teknis sudah disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Mbak Intan ya terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan CACT yang nanti akan dilaksanakan di kantor regional 1 BKN Yogyakarta. Mungkin sedikit akan share screen ya mungkin untuk menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang mungkin semacam saja dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Intan. Ampun sudah jadi Bapak Ibu sekalian nanti perlu digarisbawahi bahwasanya pelaksanaan itu nanti akan dilakukan di gedung kantor regional 1 BKN Yogyakarta. Jadi nanti tolong Bapak sekalian mungkin juga dipersiapkan terkait dengan jarak dan waktu tempuh dari Boyolali ke Jogja ya, di mana butuh waktu yang cukup mungkin
sekitar 2 jaman ya dari Boyolali ke Jogja ya, sehingga perlu diperhatikan kembali terkait dengan bagian pesertanya dari Bapak Ibu sekalian ya, di mana nanti untuk proses CACT ini ya nanti akan menggunakan 3 sesi ya, di mana sesinya yaitu di antara jam 8 sampai 10.30, kemudian 10.30 sampai 13, dan 13 sampai 15.30. Nah, nanti ini Bapak-Ibu sekalian bisa mengecek, dan saya yakin nanti mungkin untuk pembagian sudah dilakukan oleh BKPSDM Boyolali ya. Dan Bapak-Ibu sekalian juga harus tahu persis ya, jadwalnya mendapatkan sesi di jadwal yang mana ya, karena nanti kalau akan tertukar nanti bisa jadi akan membingungkan panitia ya. Walaupun misalkan kalau tertukar jadwal ya mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut ya. Tetapi harapannya nanti Bapak-Ibu sekalian ketika datang itu disesuaikan dengan sesi yang telah disampaikan dari BKPSDM Boyolali ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian perlu diingat juga bahwasannya walaupun mulainya itu adalah jam 8, tetapi Bapak-Ibu sekalian juga ada persiapan ya, karena proses registrasi itu akan dilakukan sebelumnya ya. Artinya ketika mulai jam 8 ya tentu saja tidak datang jam 8 ya, tentunya datang paling tidak jam 7 ya. Itu nanti sudah di lokasi karena akan dilakukan proses registrasi ya dari panitia, baik dari panitia nanti dari instansi ya, di mana akan melakukan mungkin semacam presensi ya, pengecekan dan sebagainya. Ada beberapa alur yang harus dilalui ya, sehingga butuh waktu untuk melakukan proses ujian tersebut ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga Bapak sekalian ya, peserta dan pembagian ruangan. Nah, tadi disampaikan ya bahwasanya peserta itu kurang lebih sekitar 400-an orang ya. Informasi yang kami terima ada administrator, kemudian ada JF Muda, JF Madya ya, dan pengawas. Nah, kemudian di kantor regional 1 BKNI itu jumlah PC-nya adalah 150 ya. Nah, dari 400 itu tentu saja pembagiannya mungkin nanti bisa disesuaikan. Yang penting dalam satu sesi ini tidak melebihi dari 150 PC ya. Dan 150 PC itu tidak dalam satu ruangan ya. Tidak dalam satu ruangan, tetapi ada di 2 ruangan ya. Lantai 2 itu ada 100 ya, lantai 3 50 PC. Jadi nanti mungkin untuk alur dari peserta nanti mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan panitia BKN dari panitia Boyolali ya, bahwasanya apakah kan di lantai 3 itu ada 50 PC ya. Nah, bisa harapannya nanti mungkin peserta yang registrasi di awal bisa di lantai 3 terlebih dahulu ya. Baru kemudian setelah di lantai 3 penuh baru masuk di lantai 2 dengan 100 PC. Bagian detailnya ini saya juga kurang begitu tahu, namun saya yakin dari pihak BKD Boyolali sudah melakukan pembagian per sesinya. Nah, ini Bapak sekalian tadi bahwasanya Bapak sekalian nanti dalam mengikuti ujian CACT ini ya, mendapatkan komponennya terkait dengan Mansoskul ya, di mana tadi disampaikan bahwasanya durasinya sekitar 2,5 jaman ya. Itu kalau optimal ya, Bapak sekalian menggunakan waktu yang ada. Namun apakah boleh diselesaikan dalam waktu 1 jam? Boleh saja ya, Bapak sekalian. Ketika misalkan dalam satu substes itu misalkan dikasih waktu 30 menit, tetapi kalau Bapak sekalian itu selesai dalam waktu 15 menit, berarti ada percepatan 15 menit. Kemudian nanti masuk ke substes berikutnya, Bapak sekalian menyelesaikan kurang dari waktu yang ada, yaitu berarti bisa selesai lebih cepat ya. Jadi tergantung nanti metode Bapak sekalian dalam menyelesaikan, apakah akan cepat ataupun akan menggunakan yang optimal yang disediakan oleh sistem ya. Nah, jumlah subtesnya itu kurang lebih ada 7 subtes ya, kemudian jumlah soalnya ada 118 soal kalau untuk yang Mansoskul ini ya Bapak sekalian. Jadi cukup lama ya, jadi mungkin Bapak sekalian harapannya mempersiapkan ya
baik mental maupun fisik ya. Harapannya kalau sudah sampai di kantor regional itu harapannya ya tinggal tes saja, tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain sehingga nanti hasilnya bisa optimal ya. Tadi saya sampaikan oleh Mbak Intan bahwasanya optimal, cukup optimal dan kurang optimal. Nah, harapannya nanti Bapak sekalian akan mendapatkan nilai yang optimal semua. Nah, ini dari alur ini Bapak sekalian, nanti regresi itu ada mungkin di lantai 1 ya, di lantai 1, kemudian nanti akan masuk ke lantai 2, sebelumnya ada penitipan barang. Nah, ini yang perlu kami sampaikan lagi bahwasanya Bapak sekalian nanti jangan lupa ya proses untuk melakukan check-in ya. Pastikan Bapak sekalian harus membawa kartu peserta. Kartu peserta jangan sampai ketinggalan atau tidak membawa. Karena kalau tidak membawa kartu peserta tidak bisa dilakukan check-in, maka tidak bisa mengikuti CACT ini ya. Gitu. Nah, pastikan juga barang-barang yang dibawa tidak usah banyak ya Bapak sekalian, karena nanti kasihan tim di Boyolali kalau penitipan barangnya terlalu besar nanti mungkin juga agak kesulitan ya. Kalau perlu memang tidak usah membawa barang saja ya, waktu peserta saja, sama hal yang perlu dibawa aja, karena terlalu banyak barang yang dibawa ya tentu saja nanti ini akan tambah juga dalam proses alur registrasi. Ya sampai nanti Bapak sekalian masuk di ruang tunggu ya, kemudian nanti akan dipanggil dari panitia BKN untuk memasuki ruangan masing-masing ya. Nah, Bapak sekalian mungkin itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan alur maupun kemudian persiapan yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian masih ada waktu 2 hari ya. Bahkan Bapak sekalian dalam kondisi yang fit sehat ya, sehingga nanti ketika Bapak sekalian di tanggal 28 datang ke kantor regional 1 BKN sudah siap tempur ya Bapak sekalian ya, sehingga nanti hasilnya bisa optimal semua. Mungkin itu Bu Ayu yang perlu kami sampaikan dan saya kembalikan lagi ke Bu Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan banyak terima kasih pada Bapak Stefanus atas penjelasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, silahkan menanyakan hal-hal yang kurang jelas untuk materi yang telah disampaikan tadi. Mbak Ayu mau tanya. Monggo Bu Santi. Dari Dinas Kesehatan, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, seperti yang dipaparkan tadi, bahwa kalau pada saat mengerjakan soal, jika ada error sistem, kita tekan F5. Pertanyaan saya, apakah setelah pada saat error itu kemudian kita tekan F5, waktu itu berhenti atau tetap jalan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita mengerjakan subtes yang pertama dengan waktu yang lebih cepat, kemudian kita lanjut ke subtes yang kedua, apakah waktu subtes yang kedua akan bertambah dengan adanya waktu yang subtes pertama atau tidak? Dan yang ketiga, untuk coret-coret tadi, apakah kita disediakan panitia atau kita bawa sendiri? Itu Mbak, terima kasih pertanyaan kami. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Monggo, barangkali ada yang menanyakan lagi. Akan sing apa enggak? Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita persilahkan Bapak Ibu narasumber untuk menjawabnya. Monggo. Itu yang harus jawab Pak Kuko, seksi konsumsi. Izin untuk menjawab Mbak Ayu. Ibu Santi untuk pertanyaannya. Pak Stefanus nanti kalau ada tambahan boleh ya ditambahkan. Jadi kalau untuk pengerjaan soal, jika nanti ada error, waktu itu otomatis akan berhenti Ibu. Jadi tidak akan terpotong seperti itu. Dan jawaban yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama mengklik simpan dan lanjutkan itu akan tersimpan secara otomatis.
Jadi nanti kalau misalnya sudah kembali lagi tampilannya, Kok ada suara yang menggema nggih? Oke, sebentar. Sebentar Ibu Intan. Ibu Santi, Ya. mohon untuk di audio ya. Baik, monggo Bu Intan. Ya izin tadi terkait dengan waktu. Setelah diklik F5 dan sudah kembali ke tampilan awal, kalau misalnya kok pindah ke nomor 1 lagi, tuh, nah silahkan diklik saja nomor yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Nah itu, kemudian untuk subtes pertanyaan kedua, kalau kita mengerjakan satu subtes lebih cepat daripada waktu yang sudah ditetapkan, apakah waktunya bertambah untuk subtes berikutnya? Untuk waktunya sendiri tidak akan terakumulasi ke subtes berikutnya, Ibu. Jadi karena ini memang sudah di-set, masing-masing subtes itu sudah memiliki waktu yang memang sudah diperkirakan dan sudah diuji cobakan untuk bisa mengerjakan satu subtes itu waktunya sekian. Jadi tidak ada penambahan waktu. Seperti itu. Hanya nanti secara akumulasinya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan semua subtes lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan, misalkan 2 jam atau 2,5 jam itu sudah yang paling lama sebenarnya ya, gitu. Jadi tidak ada akumulasi tambahan untuk waktu di subtes berikutnya. Kalau untuk coret coret ini biasanya sih disediakan oleh panitia gitu, tapi kurang tahu mungkin Pak Stefanus atau teman-teman dari Kanrek bisa bantu menyediakan ya seperti itu. Pak Stefanus, monggo kalau ada yang mau ditanya. Baik, terima kasih Mbak Intan. Kalau kertas coretan nanti bisa kita sediakan dari Kanlek 1 BKN ya. Termasuk mungkin nanti kalau untuk alat tulis bisa bawa sendiri ya. Misalkan ballpoint atau apa. Tapi setahu saya kalau masuk school nggak ada hitung-hitungannya Mbak Intan ya. Kayaknya pendekatannya kalau nggak salah analisa kasus sama situational judgment test ya. Itu untuk yang school itu ya. Kemudian terkait dengan error ya, error itu berarti waktu akan berhenti ya. Artinya dan jawaban yang sudah disimpan tidak akan hilang ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan ada komputer yang error, itu tenang saja ya. Lakukan sesuai yang apa yang disampaikan oleh petugas nanti di lapangan. Toh seandainya misalkan nanti komputer itu memang tidak bisa digunakan kembali, nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa pindah ke komputer yang lain, di mana jawabannya juga tersedia dan waktunya juga tetap tidak akan berkurang. Itu ya, intinya seperti itu. Kemudian masalah waktu, ya itu waktu nggak bisa ditabung kalau di sini ya, karena setiap subtes mempunyai waktu sendiri ya. Artinya hanya bisa mengat kecepatannya. Kalau misalkan total waktu dari 7 subtes itu 2 jam ya, kalau setiap satu subtes itu misalkan Bapak Ibu mengirit atau menghemat 10 menit ya, atau nanti 3 kali 7 bisa menghemat 10 kali 7 kali kan gitu. Intinya seperti itu. Ditabung ya. Ya mungkin itu tambahan saya, Mbak. Matur nuwun. Baik. Terima kasih pada Ibu Intan dan Bapak Stefanus. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo nggih, Bapak Joko Setiono dari Puskesmas Simo. Monggo Bapak. Saya mau tanyakan, kalau kita sudah mengerjakan dan masih ada waktu, bisakah kita mengulang jawaban yang tadi sudah dijawab? Maksudnya kita sudah selesai, terus waktu masih ada. Kita mengulang yang ragu-ragu tadi untuk diganti jawabannya masih bisa. Terima kasih. Baik Pak Joko. Monggo pada Ibu Intan atau Bapak Stefanus kami persilahkan. Izin Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya masih berada di subtes yang sama, misalkan Bapak sedang mengerjakan subtes 2, itu sudah selesai mengerjakan semua, dari misalkan ada 20 soal, itu sudah selesai semua, lalu Bapak ingin mengecek jawaban sebelum pindah ke subtes berikutnya, itu masih ada waktu, itu bisa Bapak cek ulang kembali. Tapi kalau misalnya
Bapak mengerjakan subtes 2, tapi waktu sudah habis, otomatis dia akan pindah ke subtes berikutnya. Nah, itu Bapak sudah tidak bisa mengoreksi jawaban di subtes kedua. Pun ketika waktunya belum habis, tapi Bapak sudah selesai mengerjakan subtes 2, lanjut ke subtes 3, dan mau mengoreksi jawaban di subtes 2 dan subtes 1. Nah, itu sudah tidak bisa, Pak. Jadi bisa dikoreksi selama masih berada di subtes yang sama dan waktu masih ada. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, dari DPO Mbak Ayu. J, monggo Pak Yoyo, dipersilahkan. Coba masuk ya. Untuk kartu ujiannya dibagikan kapan Mbak Ayu ya? Yang pertama itu kartu ujian, kemudian yang kedua seandainya jadwalnya itu kan pagi, pas di jalan itu banyak gembos, terus sampai sana itu jam 8:15 itu harus ikut sesi yang kedua atau bagaimana nih Mbak Ayu? Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Untuk kartu ujian kebetulan sudah dicetakkan oleh tim BKPSDM, besok akan dibagikan ketika presensi, ketika waktu datang Bapak. Terus dibagikan ketika presensi di PKN besok. Oke. Kemudian untuk sesi ujian diusahakan sekali dan semuanya untuk tepat waktu. Tapi seandainya terpaksa 1 atau 2 terlambat itu masih bisa. Cuman kalau lebih dari 5 kita tidak bisa. Oke, jadi mohon Bapak Ibu seperti yang diingatkan Pak Stefanus tadi, silahkan untuk spelling waktu kedatangan J. Untuk sesi 1 silahkan hadir lebih pagi agar nanti tidak terlambat. Baik, Bapak Ibu yang lain, monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Halo. Oke, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah, nggih. Sekali lagi, barangkali masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Mbak. Baik, nggih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara pembekalan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta Zoom yang sangat antusias. Oke, terima Harapan kasih kami, baik, besar harapan kami semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan semoga besok kami semuanya diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam mengikuti asesmen kompetensi besok. Akhir kata, Amin, amin ya Allah. Akhir kata saya Ayu atas nama bidang PSDM BKPSDM Kabupaten Boyolali, mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyelenggaraan terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Sukses untuk lusa. Amin. Amin, Mbak Intan. Di Jogja nanti di Katrek ya. Bisa ketemu Pak. Kami tunggu kunci jawabannya, Pak. Ya, siap. Kuncinya ada. Kisi-kisinya ikut semua Pak di situ, Pak. Benar ditunggu soalnya. Kisi-kisi Mbak Ayu. Soalnya mudah kok Pak, tinggal klik aja nanti. Jawabannya juga mudah ya, Pak. Iya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Mohon izin, terima kasih banyak. Maaf kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Intan. Tanpa penghormatan bubar jalan. Pak subur. Tanpa penghormatan bubar jalan. Selambung. Link materi nggak bisa dibagi. Bapak Ibu, mohon maaf sampai sekarang kami belum mendapatkan. Nanti kalau sudah mendapatkan akan kami share di forum Unpak Bapak Ibu. Yes. Siap.
Jawabannya mawon. Ayo Mas Lutfi, udude UMKM mesti iki. Oke, siap, live, Mbak Ayu. Monggo Mas Lutfi. Balik sirahku piye to, Yes? Terima ngayang. Jadi pembagian kartunya besok di Kanrek, Mbak. Nggih, leres. Oh, Besok iya. ketika penjenengan mengisi daftar hadir, bisa akan dibagikan kartu, Mas Sulis. Oh, oke. Terima kasih. Nggih, baik sami-sami. Ayo materinya jangan lupa. Nggih, insyaallah nanti kalau kami sudah terima akan kami share di forum Umpek. Nggih, monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk live Zoom. Mbak Ayu. Nggih, lho Mbak Rima kok kualik Saiki gimana? lho sirahku kualik, Mbak. Yes, Memang sengaja diwale nak kuwi. Mbak diwalik Ayu, kuasa tadi dia. saya WA dengan yang Iya. durasi ujiannya itu semua pilihan ganda. Nggih, pilihan ganda Mbak, besok tinggal milih aja. Lah psikotesnya nggak ada, berarti cuma pilihan ganda. Iya. Oh iya tinggal. Pilihan ganda aja mawon. Oh siap, terus Monggo kita lanjut untuk ruang reuni. itu langsung ya Mbak Ayu. Iya, langsung. Langsung maksudnya durasi 2 jam itu nggak ada jeda istirahat apa nggak ada ya? Nggak ada. Siap. Mbak Rima, Monggo Mbak Rima lagi. Foto anggar aku mlebu Mas Joko, Mas kabeh iki Mas Nanang. Siap.